Ya baik, shalom, selamat malam. Bertemu lagi kita di dalam berkat rohani pada malam saat ini. Dan seperti biasa, kita akan mendengar tentang firman Tuhan. Kita akan mendengar tentang uh, firman kebenaran Allah. Dan di malam saat ini, saya bersama Bapak Banu yang akan merenungkan beberapa ayat firman bagi kita. Dan kiranya uh, firman yang kita akan baca dan kita akan dengar. Mari kita sama-sama belajar agar kita memahami maksud dan tujuan Allah bagi kita sebagai manusia. Baik, malam saat ini waktu kita terbatas sehingga kami akan mempercepat, dan malam saat ini kita akan mendengar firman di dalam Yeremia 12 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Di bawah berikut keluhan Yeremia dan jawab Allah. Engkau memang benar ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan Engkau, tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapakah ujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia? Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu Engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Jadi kedua ayat firman ini akan kita renungkan pada malam saat ini di berkat rohani malam ini, dan waktu dan kesempatan bagi Bapak Banu yang mau untuk membagikan firman ini bagi kita dan merenungkannya bagi kita. Baik, terima kasih John ya membacakan firman Tuhan bagi kita di dalam Nabi Yeremia pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua tentang keluhan Yeremia dan jawab Allah. Dan Bapak Mama sudah sekalian yang dikasihi Tuhan, menyangkut dengan firman ini, Yeremia dia sepertinya berbantah dengan Allah atau Tuhan, karena Yeremia melihat di sekeliling bahwa ada orang-orang yang berbuat jahat, namun dia hidupnya bertumbuh dan bujur, bahkan dia juga berakar. Seperti yang tadi kita membaca ayat yang kedua, bahwa Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Nah, ini memang kalau kita kelihatan Yeremia bertanya kepada Tuhan, dan bukan firman ini saja, tetapi ada firman yang lain, sepertinya di dalam Ayub pasal 21 ayat yang ke-7 hingga ayat yang seterusnya. Itu juga tentang orang-orang fasik. Mereka, artinya mereka hidup tidak mengalami sesuatu. Mereka berbuat jahat, berbuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi kok mereka hidupnya enak-enak. Ya, kalau kita lihat Ayub 21, Ayub 21 ayat 7. Coba anak John tolong bacakan ayat. Ayub 21 ayat 7. Ya baik, Ayub 21 ayat ke-7. Mengapa orang fasik tetap hidup, menjadi tua, bahkan jadi bertambah-tambah kuat? Ayat yang ke-8, keturunan mereka tetap
bersama mereka dan anak cucu diperhatikan mereka. Rumah-rumah mereka aman, tak ada ketakutan. Patung Allah tidak menimpa, petung Allah tidak menimpa mereka. Lembu jantan mereka memacek dan tidak gagal. Lembu betina mereka beranak dan tidak keguguran. Jadi menurut Ayub ini juga dia bertanya kepada Tuhan tentang mengapa orang fasik tetap hidup menjadi tua bahkan menjadi bertambah kuat. Orang fasik di sini orang yang berbuat jahat. Ya, kalau kita membaca selanjutnya sampai ayat yang ke terus, ya itu sepertinya mereka hidup aman-aman. Misalnya ayat yang ke-13, mereka menghabiskan hari-hari mereka di kebujuran dan mereka tenang, mereka turun ke dalam dunia orang mati. Tetapi kata mereka kepada Allah, pergilah dari kami, kami tidak suka mengetahui jalan kami. Ayat yang ke-15, yang maha kuasa itu apa sehingga kami harus beribadah kepadanya, dan apa manfaatnya bagi kami kalau kami memohon kepadanya. Ya, jadi ini sepertinya orang jahat itu, orang fasik, tidak peduli dengan Tuhan. Jadi mereka ini seperti ayat yang ke-14 bilang, ya sepertinya usir Allah, pergilah dari kami, kami tidak suka mengetahui jalan. Ini orang fasik menghina Tuhan. Lalu misalnya ayat yang ke-17, yang maha kuasa itu apa? Mereka juga bertanya, sehingga kami harus beribadah kepadanya, dan apa manfaatnya bagi kami kalau kami memohon kepadanya. Jadi ini orang fasik memang mereka menghina Tuhan, tetapi kok mereka hidupnya. Nah sebaliknya dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, takut akan Tuhan ini mereka menderita, bahkan mereka sakit penyakit dan banyak tentang yang orang benar itu alami. Dan pasti di situ kita bertanya, mengapa sehingga terjadi demikian? Karena begini Bapak Mama Saudara sekalian, mengapa sehingga orang fasik dia menghina Tuhan dan dia berbuat hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kok dia hidup enak-enak, aman-aman saja. Jadi begini, orang fasik ini adalah orang yang tidak dipilih Tuhan, maka jelas orang itu akan dia mati akan binasa, masuk dalam neraka. Ya, maka itu dia tidak mengalami suatu tantangan apapun, karena dia itu Tuhan tidak kasihi dia. Coba Tuhan mengasihi dia sebagai orang pilihan, pasti Tuhan tegur dia, Tuhan ajar dia. Ya, sepertinya ada satu firman di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-19, coba John pasal itu. Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat 19, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ini menyangkut dengan orang fasik. Orang yang benar ini dia di Wahyu 3 ayat 19, bahwa barang siapa yang ku kasihi, ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakan hatimu dan bertobat. Nah ini yang menyangkut dengan kita orang berdosa, orang yang tidak sempurna di dalam. Maka mengapa sehingga Tuhan membiarkan orang fasik, lalu walaupun orang fasik itu menghina-hina Tuhan, tetapi kok Tuhan membiarkan dia. Sedangkan orang benar itu Tuhan menghajar dia. Ya, ini ayat sudah jelas bahwa Tuhan lebih mengasihi orang yang benar. Maka itu dalam firman bahwa siapa yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Nah, maksud kutegur dan kuhajar itu untuk ia bertobat.
dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai taat kepada Tuhan. Jadi maka itu Bapak Mama saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pasti di sekeliling kita melihat orang-orang yang hidup enak-enak, dia berbuat taat tapi kok hidupnya enak-enak. Sedangkan kita yang mengikuti Tuhan, kita kok banyak penderitaan. Itu Tuhan mengasihi. Lalu misalnya ada satu firman di dalam Amsal 3 ayat yang ke-12. Anak keempat. Amsal 3 ayat yang ke-12. Amsal 3 ayat ke-12. Ketiga ayat ke-12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayang. Jadi ini Tuhan mengajar orang yang dikasihinya sebagai anak. Karena ingat bahwa orang yang percaya atau orang benar itu adalah anak. Sedangkan orang yang tidak percaya itu, dia itu adalah anak iblis. Seperti yang kita lihat dalam Yohanes 8 ayat yang ke-44. Yohanes 8 ayat yang ke-44. Yohanes 8 ayat yang ke-44. Iblislah yang menjadi hambamu dan ulangi, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Sesuai dengan Yohanes 8 ayat 44 sudah jelas bahwa orang fasik itu bukan Allah, itu adalah iblis. Sehingga Tuhan membiarkan orang-orang seperti itu karena sudah dipersiapkan neraka bagi mereka. Ya. Nah, bagaimana kita akan menilai orang-orang yang fasik itu? Ya, orang fasik itu sepertinya ya ia tidak mau supaya mendengarkan firman Tuhan. Ia juga ya terkadang ia tidak ikut ibadat dan lain sebagainya. Ya, karena orang-orang sepertinya itu, karena satu firman di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-44 saya tidak salah, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Benar. Ya. Jadi tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau ia tidak ditarik. Maka itu adalah termasuk orang fasik. Lalu misalnya di dalam Yohanes 6 juga ayat yang ke-65. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau Bapakku tidak mengaruniakan kepadanya. Ya. Jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, semua orang yang datang kepada Tuhan adalah tarikan Tuhan, tarikan Bapa untuk datang kepadanya. Ini adalah orang-orang benar. Maka itu yang termasuk orang-orang yang merasa bahwa dia itu orang-orang yang fasik. Ia itu tidak datang kepada Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Sementara ini kami juga menyampaikan firman Tuhan. Mungkin ada orang-orang juga tidak mau mendengar. Orang-orang yang mungkin melihat kami, dia tidak suka karena dia tidak mau mendengar. Ini tergolong orang-orang fasik.
Jadi maka itu kalau kita melihat sekeliling bahwa orang-orang yang berbuat jahat lalu dia hidup aman. Tadi kita baca di dalam Yeremia 12 ayat 1 dan 2 dan Ayub 21 ayat 7 dan seterusnya. Dan masih banyak lagi satu ayat Mazmur 73 ayat 1 dan ayat seterusnya. Itu tentang orang-orang yang orang-orang fasik. Maka itu kalau kita membaca Mazmur 73 ini sepertinya mereka juga tidak mengalami sakit penyakit dalam tubuh. Ya, itu karena Tuhan membiarkan. Tetapi orang-orang benar itu memang adalah Tuhan mengasihi. Sehingga memberikan ajaran-ajaran supaya dia bertobat seperti yang tadi kita sudah membaca Wahyu dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Misalnya yang tadi kita juga baca Amsal 3 ayat 12, lalu Ibrani 12 ayat yang 6, itu juga tentang ajaran-ajaran Tuhan. Maka kita bersyukur kalau kita mengalami berbagai tantangan, karena lewat tantangan itu kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, coba anak John baca Yakobus 1 ayat 2 dan seterusnya. Yakobus 1 ayat 2 dan seterusnya. Yakobus 1 ayat 2, sebab berikut iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, memang itu jelas berbahagia bagi orang yang mengalami berbagai tentang coba. Memang kalau kita melihat Yakobus 1 ayat yang kedua dan sampai seterusnya, itu menyangkut dengan iman kita. Kalau orang itu hidup enak-enak, memang iman tidak bertumbuh. Maka itu di dalam kedua Timotius 3 ayat yang 10 bahwa iman bertumbuh dari pembacaan kitab suci dan penganiayaan. Maka itu kalau misalnya orang itu hidup enak-enak, apa dia punya iman bertumbuh? Tidak. Tetapi kalau misalnya ya dia hidup banyak tantangan yang dia alami, maka itu dia percaya bahwa Tuhan memilih. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tadi kita berbicara tentang kemunculan orang fasik, orang jahat, hidup enak-enak, itu hanya secara jasmani. Maka kalau tadi yang kita baca Yeremia 12 ayat 1 dan 2, ya kalau misalnya ayat 2 itu bagian B bahwa memang Tuhan hanya berkata dia punya tubuh, tetapi hatinya jahat. Maka itu kita datang kepada Tuhan sebagai orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Kita percaya bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan. Setiap saat kita bilang berbagai tentang hidup, tetapi tentang itu memang waktu kita mengalami tentang itu kita rasa tidak enak. Tetapi kalau dibalik dari tantangan itu ada suatu kebahagiaan. Misalnya di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-11, dia bilang memang tiap-tiap ganjaran pada waktu dia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian dia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh.
ayat 12, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan jadi maka itu Bapak Mama sudah sekalian, memang kita tidak senang dengan tantangan, tidak senang dengan sakit penyakit dan lain sebagainya, tetapi Tuhanlah yang kasih semuanya itu untuk membuat iman kita bertumbuh dan kita menjadi diri kepada Tuhan selagi waktu masih ada bagi. Jadi satu ayat terakhir bagi kita di dalam pertama Petrus 4 ayat 1 dan 2 bacakan bagi kita. Itu ayat terakhir untuk kita. Pertama Petrus 4 ayat 1 dan 2. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga bersenjatai dirimu dengan pemikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ini ayat memang mengapa sehingga pilihan untuk anak-anak Tuhan itu sama atau menderita dalam badan karena Tuhan kita dia menderita sesuai dengan pertama Petrus 4 dan 2 itu. Karena Tuhan kita dia menderita, maka kita juga pengikut-pengikut Tuhan seperti itu. Nah, ayat yang kedua bilang supaya waktu yang sisa itu kita jangan bergunakan keinginan manusia, tetapi sesuai kehendak sehingga kita bisa mendapat hidup yang kekal pada waktu Yesus datang. Memang hidup yang kekal itu kita sudah miliki, tetapi kalau misalnya iman lalu kita tidak tunjukkan di dalam perbuatan, maka sepertinya kita bukan orang beriman. Maka itu Bapak Mama Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, mari kita maju terus walaupun kita miliki sekeliling manusia yang dunia semakin hari semakin jahat, tetapi kita maju terus dalam pekerjaan Tuhan dan kita percaya bahwa jeripaya kita kalau kita bersekutu dengan Tuhan, jeripaya kita tidak sia-sia. Dan di akhir dari ini nanti Anton baca kita pertama Korintus 15 dan 58 sekalian menutup renunsi itu. Pertama Korintus 15 ayat 58. Pertama Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudara, karena itu saudara-saudaraku yang dikasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripaya tidak sia-sia. Baik saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita percaya bahwa Tuhan kita selalu ada bersama dengan kita, meskipun seperti yang tadi kita membacakan banyak firman tentang hal-hal yang dialami oleh orang-orang yang percaya dan orang-orang fasik, tetapi kita percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang luar biasa yang selalu bersama-sama dengan kita, meskipun kita di dalam penderitaan, di dalam suatu tantangan, baik dalam berbagai-bagai sakit penyakit maupun tantangan-tantangan dalam kehidupan, pergumulan perekonomian dan banyak hal yang kita alami, tetapi kita percaya bahwa Tuhan sendiri yang mengizinkan semua itu terjadi bagi kita agar kita menjadi kuat, agar kita seperti emas yang timbul seperti kata Ayub. Oke, baik, mungkin berkat Tuhan malam saat ini cukup di sini dan kita menutup malam saat ini, kita akan memberitakan lagi di lain waktu. Terima kasih dan shalom.